All I see is blessings, got no time for stressing. Don't believe in failures in my life, it's only lessons. They just making room for what I'm on now. I don't got a clue, but I know the one who does know how. Oh wow, it's like I'm learning the game with the maker I already know now. Destiny has my name, know it's coming, it'll never go. I know that we all gonna be alright. We gon' make it through if it takes us all night. No matter what the odds may bring our way, I can see the blessings coming our way. Yeah, yeah, yeah. Blessings on blessings, yeah. I can see the blessings coming our way. Our way, our way. Blessings on blessings, yeah. I can see the blessings coming our way. I can't say that life's been perfect or complain, cause life's been worth it. And all because of who he is working, only working out for my God. And no more living in that fear, no more tears and no, no. Oh, he's working me and molding me who he wants me to be. I know that we all gonna be alright. We gon' make it through if it takes us all night. No matter what the odds may bring our way, I can see the blessings coming our way. Yeah, yeah, yeah. Blessings on blessings, yeah. I can see the blessings coming our way. Our way, our way. Blessings on blessings, yeah. I can see the blessings coming our way. I can see the blessings, I can feel your presence, leaning on the change in my heart for your endeavors. I pray I'm your reflection, I fiend for your correction. The cross brought the connection, and through Jesus is perfection. Life done hit me crazy, been more stressed than ever. Living like whatever, through the rain I feel you drawing closer. Lord, make me better, take me, shape me, use me, I am yours. Take me, break me for the glory of the Lord. Okay, not only does he hold me when I'm down and feel I'm folding, he my coach when I'm the goalie, never lonely. Got that hope in he who holy, holy, holy. Keep that rugged cross all on me, need that spirit to control me. Seek that word to come and mold me, yeah. It's like I can feel the blessings coming my way. Yeah. It's like I can feel the blessings coming my way. I know that we all gonna be alright. We gon' make it through if it takes us all night. No matter what the odds may bring our way, I can see the blessings coming our way. Yeah. Blessings on blessings, yeah. I can see the blessings coming our way. Our way, our way. Blessings on blessings, yeah. I can see the blessings coming our way.
memuji dan menyembah Tuhan. Di tengah maraknya kasus COVID-19 dan anjuran pemerintah untuk melakukan social distancing, gereja secara khusus memfasilitasi kita untuk tetap dapat beribadah di tempat kita masing-masing berada. Mari kita mengawali ibadah kita menenangkan diri kita menenangkan hati kita, dan memusatkan segala keberadaan kita untuk memuji Tuhan. Kita menyanyikan lagu Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya
Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Mari kita mengucapkan panggilan beribadah kita secara bertanggapan demikian. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Mari sembah Yang Maha Besar, nyanyikan syukur dengan bergemar. Perisai umatnya yang Maha Esa, mulia namanya, katanya megah. Umatku lemah dan dari debu, tetap memegang janjimu teguh. Kasih setiamu berlimpah terus, ya kali pembela dan kawan kudus. Ibadah ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Allah Tritunggal yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan beserta kita sekalian. Silakan duduk. Roma 5 ayatnya yang ke-8 menuliskan demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita adalah orang-orang yang berdosa. Namun demikian Allah tidak menunggu perubahan hidup kita, baru Dia menunjukkan kasih-Nya. Justru kasih Allah lah yang mengubah hidup kita. Kita ada sebagaimana adanya saat ini hanya karena anugerah dari Allah. Kita memuji Dia, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku
Ibrani ayatnya yang ke-9, Ibrani pasalnya yang ke-9 ayat ke-14 tertulis demikian. Betapa lebihnya darah Kristus yang oleh roh yang kekal telah mempersembahkannya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan yang sia-sia supaya kita dapat hidup. Dalam perjalanan hidup kita, kerap kali kita jatuh ke dalam dosa, sengaja atau tidak sengaja. Saat ini adalah baik bagi kita untuk merendahkan diri kita, memohon kepada Allah secara pribadi pengampunannya atas segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita berdoa secara pribadi. Ya Allah, kami datang dengan kerendahan hati ke hadapan-Mu. Kami mengakui bahwa kami lemah dan kami kerap jatuh ke dalam dosa. Bahkan dosa yang itu juga. Ampunilah kami ya Bapa. Ampunilah kami juga jika kami kerap meragukan kasih dan penyertaan-Mu, serta bersandar kepada diri kami sendiri. Seringkali juga kami mengejar ambisi tanpa mencari kehendak-Mu terlebih dahulu. Ya Bapa yang Maha Pengampun, tolonglah kami untuk selalu percaya dan memiliki hati yang taat. Mampukan kami untuk hidup seturut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon pengampunan. Amin. Mampirlah dengar doaku, Yesus penebus. Orang lain kau hampiri, jangan
Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan menerima berita anugerah bagi kita sekalian yang demikian. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, Kau yang Maha Tahu, jangan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, Kau yang Maha Tahu, jangan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu? Yesus, Kau yang Maha Tahu, jangan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ya Tuhan, saat-saat seperti ini adalah saat-saat di mana kami belajar tentang kesetiaan. Baik bagi kami untuk kembali melihat kualitas kesetiaan kami kepada Tuhan. Kesetiaan untuk kami sungguh-sungguh ikut Tuhan. Kesetiaan untuk tetap berbakti dan beribadah meski kami tidak bisa datang ke gedung gereja. Tuhan, ini kesempatan kami untuk kami menunjukkan
kualitas kesetiaan kami dimanapun kami berada. Maka Tuhan, kami berdoa untuk setiap jemaat yang saat ini beribadah di rumahnya masing-masing. Kiranya ya Tuhan, Engkau memberkati mereka. Tuhan memberikan kepada mereka penjagaan dan perlindungan. Tuhan memberikan kepada mereka fokus untuk mendengarkan firman Tuhan meski melalui sarana streaming ini. Ya Tuhan, kiranya kami boleh belajar tentang kesetiaan dan kualitas iman kami dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, kami rindu mendengarkan firman-Mu. Kami rindu mengerti dan memahaminya. Dan juga Tuhan, sebagai murid Kristus, kami rindu untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini di dalam langkah kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini maupun kepada siapapun yang melihat melalui streaming. Perdengarkanlah firman-Mu ya Tuhan, karena kami siap untuk memahami dan melakukannya dalam kehidupan setiap kami. Amin. Dipersilakan untuk duduk saudara-saudara sekalian. Shalom. Selamat pagi untuk saudara-saudara sekalian, terutama mereka yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Salam sejahtera bagi saudara sekalian yang menyaksikan tayangan streaming ini. Kiranya kita bisa tetap fokus dan memberi yang terbaik kepada Tuhan melalui ibadah dimanapun kita berada. Saudara-saudara, mari kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-32. Agar kita semua terlibat di dalam pembacaan ini, baik kita yang ada di tempat ini, yang ada di rumah masing-masing, mari kita baca ini bergantian, ya. Mari kita baca ayat ini bergantian. Saya akan membacakan ayat yang ke-11, saudara-saudara baca ayat 12, kita bergantian sampai dengan ayat yang ke-32. Kita bergantian membaca ayat ini. Ayat ini memang panjang, ya, tapi saya percaya ini menjadi hal yang bisa kita lakukan juga di dalam pembacaan di rumah tangga, di keluarga, untuk kita membaca ayat ini bergantian, ya. Oke. Lukas 15 ayat 11 sampai 32. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa.
Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali, dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun, karena ia mendapatnya kembali dengan sehat." Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seorang anak kambing untuk bersuka cita dengan hamba-hambaku, sahabat-sahabatku." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Fokus kita pada kesempatan kebaktian kali ini di ayat yang ke-20. Mari kita membacanya bersama-sama. Ayat 20. Mari kita membaca, 1, 2, 3. Maka bangkitlah ia. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapat dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara-saudara yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana. Saudara-saudara, tidak bisa dipungkiri ini menjadi isu yang akan mewarnai kehidupan kita hari-hari ini. Dan kita juga tidak tahu kapan ini akan berakhir. Saudara-saudara, kita hampir setiap saat ada informasi terbaru. Setiap waktu kita mendapatkan update tentang hal ini. Kita juga setiap saat menunggu berapa lagi pasien yang terserang penyakit ini, virus ini. Kemudian saudara-saudara, kita juga menunggu apa himbauan lagi yang akan muncul. Ini sepertinya menjadi kegelisahan dengan menunggu kabar terbaru. Kemudian muncul opini-opini satu dengan yang lain, pandangan-pandangan pribadi terhadap apa yang terjadi. Saudara-saudara, saya melihat kita ada di dalam kegelisahan yang besar. Maka ini disebut dengan pandemi, yaitu apa? Wabah yang mendunia. Dan rupanya saudara-saudara, ini bukan hanya sekedar virus yang tersebar.
Ini juga akan berdampak pada hal-hal yang lain. Ini pasti akan berdampak di dalam sektor ekonomi. Ada pertanyaan, Pak, gini, apakah pasar tradisional harus tutup? Pak, bagaimana Pak dengan teman-teman kita yang bekerja di online? Pak, bagaimana Pak pabrik kalau tutup, apalagi buruh harian? Pak, gimana perusahaan-perusahaan yang mengandalkan bahan baku impor dari luar? Saudara-saudara, rasanya ini masih panjang. Dan satu hal memang kita harus kuat dalam menjalani ini semua. Kita harus tetap sabar. Kita harus tetap tangguh dalam menghadapi ini semua. Dan kita harus tetap berserah di dalam menghadapi ini semua. Saudara-saudara, tapi izinkan saya bertanya. Saya tidak akan bertanya tentang informasi yang saudara dapatkan melalui digital dan sebagainya. Tapi izinkan saya bertanya ini kepada saudara-saudara. Apa pelajaran bagi saudara melalui peristiwa ini? Saya mohon renungkan beberapa saat pertanyaan ini. Apa pelajaran bagi saudara melalui peristiwa ini? Bagi saudara-saudara yang di rumah, coba renungkan pertanyaan ini pula. Apa pelajaran bagi saudara-saudara melalui peristiwa ini? Boleh kita berinteraksi sebentar? Ibu Grace memberikan mic karena ini baik sekali untuk kita berinteraksi. Apa yang kita pelajari melalui peristiwa ini? Silakan. Tuhan izinkan dan Tuhan yang pegang dan Tuhan yang kontrol. Oke. Ada yang lain? Saudara-saudara, yang di rumah juga silakan sharing satu dengan yang lain, dengan kalau papa bisa sharing ke mama, papa dan mama bisa share ke anak-anak di rumah, ya. Apa yang saya pelajari melalui peristiwa ini, dipersilakan. Ada yang lain, saudara-saudara? Apa yang saudara pelajari? Manusia lemah, Tuhan Maha Kuasa. Baik, ada yang lain? Berserah, puji Tuhan. Ada yang lain? Mungkin ada di antara saudara yang tadi di konsistori, saya belajar satu hal, Pak. Apa? Rupanya GKI Pregulan bisa juga live streaming. Saudara, banyak hal yang bisa engkau pelajari melalui peristiwa ini. Apapun. Kemarin saya berdiskusi dengan rekan pendeta Esra. Kita berdiskusi singkat untuk menggumulkan tema ini sebenarnya. Esra mengatakan, Ko Sandi, ini temanya enggak cocok nih sama keadaan sekarang ini. Yang menyesal, kau ampuni. Ini gimana nih untuk bisa juga peka terhadap apa yang ada sekarang ini. Ini rasanya temanya harus diganti. Saudara-saudara, waktu saya pulang ke rumah,
jam 1:30 dari tempat ini kemarin, saya mendengar satu lagu, saudara-saudara. Lagu lama yang mungkin sudah lama saya tidak dengar lagu ini. Judulnya Berita Kepada Kawan. Dibuat 1978. Yang membuat namanya Ebit GAD. Dan satu kalimat di dalam berita itu, di dalam lagu itu, menyatakan begini. Coba kita bertanya pada apa? Rumput yang bergoyang. Pulang ke rumah, saya langsung lihat latar belakang lagu ini. Rupanya lagu ini dibuat tahun 1978 sebagai respon terhadap kejadian bencana di Dieng. Ada sekitar 140 sekian orang yang meninggal karena gas beracun dari Gunung Dieng. Saudara-saudara sekalian, dia membuat lagu ini beberapa saat, tidak langsung memang, tetapi beberapa bulan kemudian setelah peristiwa itu terjadi. Yang menarik kemudian, waktu saya lihat Google juga, pengarang yang sama pernah juga menuliskan lagu yang lain tahun 1982 ketika Gunung Galunggung itu meletus dan memakan korban cukup banyak. Dan kemudian saudara-saudara, dia menuliskan lagu yang lain, judulnya Masih Ada Waktu. Dan dia buat itu setelah peristiwa itu terjadi. Saudara-saudara, begini, saya mencoba menghayati dengan perspektif saya. Mungkin banyak orang ketika ada di dalam peristiwa saat itu, ada di dalam keadaan saat itu, di dalam bencana saat itu, masih ada di dalam satu pergumulan untuk pindah tempat, untuk mencari kebutuhan makan setiap hari, untuk berpikir kerja apa, masih ada di dalam kesibukan itu. Tetapi beberapa saat kemudian, saudara-saudara, yang ditanyakan begini, mengapa ini harus terjadi? Ebit GAD mencoba untuk menghantar mereka kepada sebuah pembelajaran. Tanyalah kepada rumput yang bergoyang. Tanyalah kepada hal-hal yang mungkin bisa membawa kamu sadar apa arti kehidupan itu. Dan ujung-ujungnya saudara-saudara, kita akan bertanya, dari tragedi, dari bencana, dari peristiwa yang kita alami, kita bertanya, Tuhan, mengapa Engkau izinkan ini terjadi? Apa yang Engkau mau nyatakan dalam kehidupan kami? Dan yang menarik saudara-saudara, tahun 1982, ketika Ebit GAD menuliskan lagu berjudul Masih Ada Waktu, ada kalimat yang menarik yang saya mau sharekan kepada saudara. Silakan nanti saudara bisa lihat di YouTube atau lihat di rekamannya. Lagu ini menarik sekali. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat menghitung. Hingga atas kasih-Nya, hanya atas kehendak-Nya, kita masih bertemu matahari. Kepada rumput di ladang, kepada bintang gemintang, kita dapat mencoba meminjam catatannya. Sampai kapankah gerangan waktu yang masih tersisa? Semuanya menggeleng, semuanya terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah
segera bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Saudara-saudara, saya melihat di dalam keimanan kita harus belajar. Ini waktu untuk kita bisa melihat diri dan melihat Tuhan. Ini waktu untuk kita menyesal dan bertobat. Ini waktu untuk kita belajar bahwa kita ini debu dan fana. Ini waktu untuk kita tahu bahwa kita ini lemah. Ini waktu untuk kita datang sujud kepada Tuhan. Saudara-saudara sekalian, kisah ini yang kita baca tadi adalah kisah yang menarik sekali. Ini cerita yang sangat populer, terutama bagi kita sekalian, bagi anak-anak kita. Ini cerita yang sangat populer. Ini cerita yang sangat menyentuh, yang Tuhan Yesus ajarkan kepada orang-orang saat itu dan juga kepada murid-muridnya. Dan dicatat oleh Lukas. Ini cerita yang sangat menarik untuk kita bisa perhatikan. Saudara-saudara, di sana dicatat begini. Ada anak bungsu meminta bagian haknya pada saat orang tuanya masih hidup. Anak bungsu mendapatkan 1/3, anak sulung mendapatkan 2/3. Yang menarik saudara-saudara, walaupun anak bungsunya ini meminta, ayahnya memberikan itu. Saudara, sampai di sini kelihatannya ini sesuatu yang wajar. Karena apa? Pembagian hak itu adalah sesuatu yang wajar. Yang memang tidak wajar adalah anaknya meminta pada saat orang tuanya masih hidup. Tapi saudara-saudara, bisa saja anaknya meminta untuk modal kerja, untuk bisa mengembangkan usaha, untuk bisa apa? Untuk bisa membangun kehidupan sendiri dan mandiri. Bisa saja demikian. Tapi yang menarik saudara-saudara, kalau saudara baca kalimat-kalimat berikutnya, dia menjual. Nah, perhatikan saudara, dia menjual. Nah, ini urusan yang lain. Apa yang diberikan papanya dia jual. Di sini masih kita bisa berpikir positif. Mungkin Pak, dia menjual juga untuk modal. Tapi bukan untuk itu. Dia menjual untuk apa saudara-saudara? Diboroskan dan berfoya-foya. Menurut saya ini penghinaan kepada orang tuanya. Karena yang diberikan dijual. Dijual untuk berfoya-foya. Dijual untuk diboroskan. Dihabiskan begitu saja. Saudara, ini penghinaan kepada orang tuanya. Dan yang menarik, ada kata yang penting di sini. Pergi ke tempat yang jauh. Pergi menjauh. Apa artinya saudara-saudara pergi menjauh? Itu berarti sebenarnya dia ingin menolak identitas dirinya. Dia ingin melupakan asal usulnya. Dia ingin melupakan siapa ayahnya. Dia tidak lagi mau mengakui siapa dirinya. Dan dia pergi ke tempat asing. Di dalam bahasa Indonesia menarik sekali. Mengasingkan. Apa artinya mengasingkan? Mengasingkan adalah menjadikan dirinya asing. Dan menolak asal usulnya. Saudara, anak ini menjauh dari orang tuanya. Dia membangun identitasnya sendiri. Dia membangun identitas yang baru. Dia pergi ke tempat yang asing, ke budaya yang asing. Saudara-saudara, yang menarik kemudian, ada bencana. Perhatikan, ia melarat dan akhirnya alami keadaan merosot serendah-rendahnya. Kenapa saya katakan serendah-rendahnya, saudara-saudara? Dia bekerja di dalam sebuah peternakan yang bagi dirinya ternak itu atau binatang itu adalah haram. Yang menarik Bapak Ibu, saudara-saudara, bagi tradisi yang dianut, membungkuk saja, belum memberikan makanan nih, membungkuk saja dengan niat membungkuk, dengan niat
untuk memberikan makan, itu sudah salah. Itu sudah dipandang rendah. Apalagi saudara-saudara, dia bukan hanya membungkuk, berniat untuk memberikan makan. Catatan firman Tuhan apa? Dia makan ampas dari binatang yang haram itu. Saya melihat ini titik serendah-rendahnya saudara-saudara dari satu keadaan yang merosot. Saudara pernah mengalami itu? Ada di dalam titik yang serendah-rendahnya di dalam kemerosotan hidup saudara? Mungkin banyak orang saat ini sedang mengalami itu saudara-saudara. Mengalami titik sangat merosot di dalam kehidupannya. Tapi yang menarik saudara-saudara, titik itu, keadaan itu menjadi titik balik untuk anak ini datang kepada bapaknya. Untuk hal ini saya menyimpulkan demikian. Titik kemerosotan saudara, mungkin itu bisa jadi menjadi titik pemulihan saudara. Amin. Titik kemerosotan saudara, mungkin bisa jadi menjadi titik kemenangan saudara. Titik kemerosotan saudara, untuk itu bisa menjadi titik kebangkitan saudara. Orang anak ini di tengah-tengah titik kemerosotannya yang serendah-rendahnya, dia sadar dan akhirnya pergi mendekat. Saya ingin mengontraskan dua hal tentang kata pergi. Saudara perhatikan, yang pertama apa? Pergi menjauh. Yang kedua, pergi mendekat. Apakah saudara sekalian yang ada di tempat ini dan yang ada di rumah, posisimu sekarang sedang menjauh dari Tuhan? Keadaan saat ini yang terjadi adalah izin dari Tuhan untuk engkau pergi mendekat. Jika engkau mengalami titik kemerosotan saat ini menjadi titik balikmu untuk kembali pada Tuhan. Maka saudara-saudara, di ayat yang ke-20, mari kita baca ayat ini bersama-sama. Ya, sekali lagi sebagai nats kita yang kita bisa pelajari tentang arti pengampunan dan pertobatan. Mari ayat 20 kita baca bersama-sama. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapat dia, lalu merangkul dan mencium dia. Saudara-saudara, melalui ayat ini kita diingatkan. Diingatkan apa saudara-saudara? Apa arti pengampunan yang sejati? Saya mencoba menyimpulkan begini. Pengampunan adalah sebuah perpaduan. Di ayat 20 kita melihat perpaduan apa? Antara tindakan nyata dari orang berdosa, yaitu mendekat pada Allah dan meninggalkan kehidupan dosanya. Bagaimana kita melihat anak bungsu ini bukan hanya sadar dan diam, tapi dia sadar bertindak. Bertindak untuk apa? Untuk bangun dan kembali kepada bapaknya. Dan meninggalkan yang sudah lama, dia kembali kepada bapaknya. Saudara-saudara, ini perpaduan antara tindakan nyata dari orang berdosa, yaitu mendekat pada Allah, dengan meninggalkan kehidupan dosanya. Dengan apa? Dengan tindakan penerimaan dan pemulihan status oleh Allah. Saudara-saudara, ini perpaduan. Lukas pasal 15 ingin mencatat begini, terutama ayat 11 dan ayat 32. Ini merupakan sebuah perpaduan. Kalau saudara melihat kisah sebelumnya, yaitu apa? Domba yang hilang dan dirham yang hilang. Saudara akan melihat apa? Gembala dan orang yang
memiliki dirham itu. Dialah yang mencari domba yang hilang. Dia yang mencari dirham yang hilang. Tapi saudara-saudara, di dalam Lukas 11 ayat 32, ayahnya tidak mencari. Apa yang dilakukan ayahnya? Dia menunggu. Dan yang menarik, anaknya pulang. Melakukan tindakan nyata. Dan yang menarik saudara-saudara, ketika anaknya pulang dari jauh, papanya melihat. Segera dia pergi menyambut anaknya. Saudara, pengampunan itu adalah sebuah perpaduan, ya. Perpaduan antara tindakan nyata orang berdosa dan tindakan penerimaan dan pemulihan status dari Allah. Saya ingin memberikan penekanan begini. Yang pertama adalah kepastian. Amin. Allah pasti menerima dan memulihkan semua orang berdosa. Amin. Amin. Tapi saudara-saudara, satu penekanan yang lain. Ini adalah keharusan. Amin. Kalau saudara berdosa, saudara harus kembali kepada Tuhan. Amin. Saudara harus meninggalkan dosa-dosa saudara. Amin. Jadi ini perpaduan antara kepastian dan apa? Keharusan. Anda jangan bertanya kepada saya, Pak, kalau gitu mana yang lebih dulu? Pastinya dulu atau harusnya dulu? Jangan tanya begitu. Karena di dalam ayat ini tidak menekankan itu. Kronologinya tidak menekankan itu. Yang ditekankan adalah dua hal ini adalah hal yang penting. Itu berarti saudara-saudara, bagi orang berdosa, bagi saudara yang mau bertobat, jangan berpikir begini, apakah Tuhan pasti ya mengampuni saya? Jangan berpikir gitu. Anda harus yakin bahwa Allah pasti mengampuni dan menerima kita orang berdosa. Pasti. Tapi bagianmu dan bagianku, apa saudara-saudara? Engkau harus datang padanya. Engkau harus datang padanya. Karena ketika engkau tidak datang padanya, maka tidak ada pemulihan dan tidak ada pengampunan. Engkau harus datang padanya, saudara-saudara. Ya, oke. Ini waktunya. Teman-teman di rumah, ini waktunya. Ini waktunya, saudara-saudara. Waktunya untuk apa? Kita harus sadar. Ya, kita harus sadar. Penatua Andri mengatakan kita harus sadar betapa lemahnya saudara. Betapa lemahnya saya. Kita sekarang duduk berjauhan. Saya ingat sekali, dulu satu bangku ini diisi berapa Pak? 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang hanya diisi berapa? 2 atau 3. Saudara, ditanya kenapa harus duduk berjauhan, jawabannya supaya kita bisa menjaga diri. Menjaga diri karena apa? Kita ini lemah. Kita harus sadar itu. Mengapa saudara-saudara ada himbauan cuci tangan? Apa? Lebih sering atau menggunakan hand sanitizer. Saudara juga di rumah berlakukan itu. Jangan bilang gini, Pak, rumah saya steril, Pak. Loh kenapa kok steril? Tidak ada tamu, tidak ada apa-apa. Bisa saja saudara-saudara Anda dan saya yang sering masuk keluar rumah, kita jadi karier atau pembawanya. Lalu, di antara anggota saudara, anggota keluarga saudara yang sedang lemah tubuhnya, kenalah. Saudara, kita harus sadar kita apa? Kita ini lemah. Begitu juga saudara-saudara, jangan menganggap imanmu, wah saya beriman kok Pak, saya kuat. Saudara-saudara,
kita ini lemah, kita harus sadar. Gak apa-apa Pak, saya bekerja sama teman-teman, ya, sama teman di yang lawan jenis, nggak apa-apa Pak. Saya biasa kok Pak, sama banyak bekerja dengan lawan jenis yang banyak, nggak apa-apa. Saya tahan kok imannya. Saudara-saudara sadar apa, Pak? Anda ini lemah. Oh nggak apa-apa Pak, saya kuat kok untuk menahan godaan terhadap apapun. Saudara ingat, Anda ini lemah. Anak ini mendapatkan sepertiga, dijual, berfoya-foya, diboroskan. Betapa lemahnya dia ketika seseorang pegang uang. Sadar saudara-saudara, Anda lemah. Yang kedua, ini waktunya. Kita apa saudara? Kita harus menyesal. Banyak penyesalan yang saya juga sadari saudara-saudara. Saya tidak tahu waktu saudara di rumah gak boleh keluar work from, ada dua istilah ya, WFO dan WFH. Kemarin saya waktu diskusi di grup majelis bingung saya apa maksudnya ya. Ada yang tanya itu, mungkin Penatua Junaidi tanya, apa artinya WFO, artinya apa saudara? WFO artinya work from office. WFH artinya apa? Work from home. Nah, ada orang bertanya begini, Pak, kalau saya nggak boleh keluar rumah, kalau nanti terjadi lockdown, apa yang saya harus lakukan di rumah? Anak saya juga nggak sekolah, bingung Pak, saya mau melakukan apa? Nonton DVD, berapa film yang saya harus tonton? Main PlayStation, berapa game yang saya harus mainkan? Apa yang saya harus lakukan untuk mengisi waktu-waktu saya? Kan begitu pertanyaannya. Boleh saya tanya, Bapak ini lakukan apa di rumah pas WFH? Ya. Waktu di rumah ngapain? Mungkin gini ya, nanti kita di grup bisa saling sharing. Di rumah saya melakukan ini, di rumah saya masak ini. Sampai-sampai ada jemaat yang mengirimkan menu selama 14 hari. Daripada bingung yang lain, ini loh menu 14 hari selama di rumah. Mungkin tips-tips itu menolong kita ya. Tapi kemudian begini saudara-saudara. Nggak tahu kenapa tadi malam ya saya menyesal. Mungkin ini kesempatan saya untuk lebih banyak hadir di rumah untuk keluarga. Di tengah-tengah kebingungan saya mau apa, saya menyesal. Mungkin ini kesempatan yang baik untuk kita lebih banyak hadir bagi keluarga kita. Yang lain saudara-saudara, kita harus mendekat padanya. Saya tidak tahu kabar apa lagi yang akan kita dengar. Bapak Ibu 1 jam tidak membuka WA, coba nanti. Setelah ini, setelah kebaktian buka WA. Ting 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 ting. Mungkin 250, 300, 1000. Ting 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 ting. Waduh, beritanya macam-macam. Waduh, kita setelah dapat firman Tuhan jadi kuat, dapat itu jadi jelek lagi. Setelah dengar firman Tuhan breakthrough, setelah lihat kabar itu break up lagi, breakdown lagi.
Ting, 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 ting. Apalagi maaf. Nanti kejadiannya ini. Orang yang Anda kenal di dekat rumah Anda. Waduh. Tapi maaf, boleh saya bertanya? Apakah dengan peristiwa ini engkau lebih banyak berdoa, teman-teman? Jawab. Halo? Lebih banyak berdoakah engkau? Ini waktunya kita dekat padanya. Anda bisa mengandalkan analisa Anda yang sangat kuat. Tapi ini waktunya untuk mendekat padanya. Saudara, kita harus bertobat. Kita harus bertobat. Saya dapat kabar dari rekan di Jakarta. Dampak virus ini kepada orang-orang berbeda-beda. Bisa cepat, bisa lambat. Tapi ada seorang para medis, seorang dokter yang saya kenal mengingatkan saya begini. Pak, ini waktunya saya bertobat. Saudara, apakah ini alarm dari Tuhan untuk engkau bertobat? Untuk saya bertobat. Saya tidak tahu apa yang Anda sedang simpan. Saya tidak tahu apa yang Anda sedang lakukan. Tapi ini alarm dari Tuhan untuk engkau bertobat. Dan yang terakhir, kita harus berubah dan berserah. Mari berserah kepadanya. Kita yang lemah ini, mari kita berserah kepadanya. Mendengar kisah tentang teman-teman yang saat ini sedang isolasi diri, baik di rumah maupun di rumah sakit. Ini menjadi kesempatan kita untuk berserah kepadanya. Memohon kekuatan dan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, ini waktunya. Kita harus datang padanya. Mari kita berdoa. Baik jemaat yang ada di rumah, baik jemaat yang hadir di tempat ini, ambil waktu sejenak di dalam doamu, doa pribadimu. Mungkin Tuhan sedang ingatkan sesuatu secara pribadi dan spesifik melalui peristiwa ini. Memang kita bisa belajar banyak. Belajar peka, peduli, menjaga diri, taat pada pemerintah, punya solidaritas, banyak hal yang bisa kita pelajari. Tapi jangan lupa, memasukkan di dalam agendamu, Tuhan, memang ini waktunya saya untuk bertobat. Datang padamu, berubah dan berserah. Ambil waktu sejenak, saat teduh bagi saudara-saudara sekalian. Mari kita merespon firman Tuhan.
dengan menjawab responnya. Saya mau bertanya kepada saudara. Anda sudah belajar banyak, Anda sudah mendengar banyak, Anda sudah meneliti banyak berkaitan dengan peristiwa ini. Tapi mungkin ini waktu yang baik untuk kemudian Anda sadar, Tuhan, memang saya harus bertobat. Mungkin saya harus menyesal dan berubah. Ini waktunya. Saya datang mendekat padamu. Dan tidak mengandalkan kekayaan, pikiran, pengalaman. Saya harus datang mendekat padamu. Maka saudara-saudara, silakan kau memberikan respon dengan meletakkan tangan kananmu di dada kirimu. Saya mau berdoa bagi saudara-saudara. Jika ada di antara saudara yang saat ini, baik di tempat ini maupun di rumah masing-masing, Tuhan melalui semua peristiwa yang terjadi saat ini. Ini alarm dari Tuhan untuk saya bertobat. Saya menjadi sadar siapa diri saya. Saya menjadi sadar betapa saya saat ini, sekarang ini, melupakan tanggung jawab saya sebagai papa, sebagai mama, sebagai anak, sebagai seorang karyawan atau sebagai seorang pengusaha. Ini waktunya saya bertobat dan mendekat padamu. Jika ada di antara saudara yang saat ini memberikan respon kepada Tuhan, silakan letakkan tangan kananmu di dada kirimu. Baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Saya mau berdoa bagi saudara-saudara. Tuhan, betapa lemahnya kami. Tuhan, betapa berdosanya kami. Kami sudah meninggalkan Tuhan. Kami sudah dibutakan oleh dosa. Kami sudah dibutakan oleh nafsu dan keinginan kami. Kami memilih menjauh. Dan kami memilih untuk menikmati dosa dan dunia. Dan melupakan tanggung jawab kami. Kami mengabaikan firman-Mu. Kami menyia-nyiakan kasih-Mu. Saat ini, kami sadar dan kami mau melakukan tindakan nyata, yaitu dengan kami menjawab merespon Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Kami tidak layak di hadapan-Mu. Kami sungguh mau berubah dan bertobat. Kami menyesal ya Tuhan. Dan tolong kami. Peristiwa hari-hari ini menyadarkan kami, ini alarm dari Tuhan. Dan terima kasih kami masih diberi waktu.
untuk datang mendekat pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Bersama-sama kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita bagi teman-teman jemaat yang ada di rumah. Saudara bisa mengikuti pokok-pokok doa yang tercatat di liturgi yang ada. Kita berdoa untuk pokok-pokok doa yang ada di sana. Silakan jemaat yang terutama yang ada berbakti di rumah bisa mengajak anggota keluarganya untuk berdoa, membagi pokok doa untuk berdoa bersama-sama. Ya, bagi jemaat yang di tempat ini, saya mengajak untuk kita juga menaikkan doa bersama. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Setelah kita menaikkan doa syafaat, kita mengakhiri dengan doa Bapa kami. Saya akan menyebutkan pokok-pokok doa. Saudara-saudara, mari yang pertama kita berdoa untuk pemerintah kita dan juga para petugas medis yang menjadi ujung tombak menghadapi penanganan virus COVID-19 ini. Kita berdoa Tuhan jaga mereka, Tuhan berikan kekuatan kepada mereka. Kita juga berdoa untuk keluarga dari teman-teman kita yang bertugas ini, supaya juga diberikan kesabaran, ketabahan, dan juga perlindungan. Kita juga berdoa bagi mereka yang saat ini dirawat karena virus ini. Kiranya tangan Tuhan memulihkan dan menyembuhkan mereka. Mari kita berdoa untuk kedua pokok doa ini. Ambil waktu untuk berdoa secara pribadi. Selanjutnya kita berdoa untuk diri kita, keluarga kita, agar Tuhan memberikan kesehatan dan kita terus bersandar, berserah kepadanya. Kita tidak tahu apa yang terjadi. Kita juga berdoa untuk teman-teman kita yang saat ini terkena dampak bukan hanya secara medis, tapi secara ekonomis. Bagi mereka yang
mengalami kesulitan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan harian, mari kita berdoa supaya dikuatkan imannya. Lebih sabar. Dan berdoa supaya Tuhan juga menyatakan berkat kepada mereka. Dan yang ketiga, mari kita berdoa untuk gereja-gereja. Supaya tetap menjadi berkat di tengah-tengah situasi ini. Hadir untuk membagi berkat, menjadi berkat. Mari kita berdoa untuk 3 pokok doa ini bersama-sama. Kita berdoa. Kami menaikkan pokok-pokok doa ini kepada Tuhan yang pegang kendali hidup kami. Kami naikkan doa-doa ini kepada Engkau yang Maha Kuasa, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Kami menaikkan doa-doa ini karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan umat-Mu manusia. Kami berdoa kepada-Mu Tuhan, karena kami percaya Engkau mendengarkan setiap doa-doa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, ada beberapa warta lisan yang patut mendapatkan perhatian kita bersama. Mari kita ikuti tayangannya. Warta Lisan, Minggu 22 Maret 2020. Dapatkan buku dengan judul The Prodigal Prophet, karya Timothy Keller di kios buku. Bekerja sama dengan Perhimpunan Keluarga Charis, GKI Pregolan Bunder mengadakan Bina Pranikah
dalam bentuk premarital camp dan konseling pranikah yang akan diadakan pada 3 hingga 5 Juli 2020 dan 6 hingga 8 November 2020 bertempat di Hotel Ibis Style Surabaya dan dengan biaya sebesar Rp800.000 per pasang. Bagi jemaat yang keberatan dengan biaya tersebut dapat menghubungi Panatua Haryono di nomor 0818 304 359. Departemen Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia GKI Sinode Wilayah Jawa Timur mengundang jemaat untuk hadir dalam Malam Puji-Pujian GKI Youth Choir dengan tema The Lost Son, dan acara ini akan diselenggarakan pada hari Sabtu 28 Maret 2020 pukul 18 bertempat di GKI Manyar, Surabaya. Demikian warta lisan Minggu 22 Maret 2020. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Saat ini kita diberi kesempatan untuk kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Bagi jemaat yang berada di rumah dapat memberikan persembahan, dikumpulkan untuk kemudian disampaikan ke gereja pada saat Bapak dan Ibu ke gereja atau ditransfer. Nas persembahan dibacakan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 dan ke-8 demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, asa dan harapan yang terbayang, masa depan dan pengharapan, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Datang, asa dan harapan yang terbayang, masa depan dan pengharapan, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan
persembahan kami yang dapat kami berikan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kami kepada Tuhan. Jumlahnya memang kecil jika dibanding seluruh besarnya berkat Tuhan kepada kami. Namun kami mohon Tuhan menerimanya, sucikan dan kuduskan agar boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan memberkati juga semua yang hendak mengelola dan mempergunakan persembahan ini, agar boleh dipakai dengan bertanggung jawab kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Silakan duduk. Kita akan mengikuti video penjelasan tentang virus COVID-19. Dipersilakan. Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Saya Dr. Iwan Juanda saat ini akan berbagi mengenai infeksi virus corona. Virus corona adalah virus RNA berbentuk bulat dengan amplop di sekelilingnya dengan duri-duri di permukaannya sehingga berbentuk seperti mahkota. Amplop ini akan hancur dengan pelarut sabun, lemak ataupun desinfektan. Masa inkubasi virus corona adalah 7-14 hari. Artinya, selama masa itu, orang tidak akan mengalami atau merasakan gejala apapun, padahal dia membawa virus itu di dalam tubuhnya. Berbahayanya, pada saat ini orang itu sudah bisa menularkan virus yang ada di dalam tubuhnya ke orang lain. Dan penularan ini bisa berlangsung dengan begitu cepat. Karena virus ini besar dan berat, maka virus ini tidak bisa menular langsung melalui udara. Dia akan menular melalui cairan atau droplet yang keluar dari hidung atau mulut penderita sewaktu ia batuk atau bersin. Pada 3 hari pertama, gejala yang muncul adalah gejala seperti penyakit flu pada umumnya, yaitu demam ringan, pilek, bersin-bersin, batuk kering, disertai rasa tidak enak pada tenggorokan. Ini merupakan gejala yang normal. Gejala ini bisa berlanjut menjadi semakin berat seperti timbul sakit kepala, nyeri pada otot. Pada hari yang ke-7, orang akan kesulitan untuk menelan, makan, ataupun minum, suara menjadi serak, dan nafas menjadi semakin berat. Kita harus segera memeriksakan diri ke pusat rujukan penanganan infeksi coronavirus. Kita bisa berobat ke poliklinik atau ke dokter umum. Ada 2 hal yang bisa kita kerjakan. Yang pertama adalah social distancing. Apa itu social distancing? Social distancing adalah menjaga jarak untuk mengurangi risiko penularan, seperti menghindari kerumunan orang banyak. Kalau perlu, tidak usah keluar rumah, kita tetap tinggal di rumah saja. Jaga jarak aman, hindari kontak langsung dengan orang-orang di sekitar, seperti dengan bersalaman, berpelukan, atau yang lainnya. Dan yang kedua adalah menerapkan pola perilaku hidup sehat. Pola perilaku hidup sehat yang bisa kita terapkan adalah yang pertama adalah menjaga kebersihan, seperti dengan membersihkan tubuh atau mandi, terutama setiap kali kita habis bepergian, bersihkan rumah, peralatan, perabot dengan desinfektan, bila sakit, gunakan masker dengan betul. Hindari memegang benda yang rawan terkontaminasi seperti pegangan eskalator, handle pintu, tutup keran, dan kalau terpaksa kita menyentuhnya, gunakan tisu. Sering cuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir atau dengan hand sanitizer. Makan makanan yang sehat dengan gizi yang berimbang, olahraga, dan kalau perlu minum vitamin. Satu hal yang tidak boleh dilupakan adalah berdoa kepada Tuhan. Ingat, Tuhan Yesus Sang Tabib Agung tidak pernah meninggalkan kita, dan Dia turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi. Semoga kita terhindar dari bencana ini. Tuhan Yesus memberkati.
Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Ibadah kita akan segera berakhir. Mari kita mengakhirinya dengan sebuah keyakinan bahwa Allah senantiasa mengasihi kita. Dan oleh karenanya kita dapat memantapkan langkah kita untuk setia kepada Allah. Di jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Mari kita mengakhiri ibadah ini dengan menyanyikan doksologi sebagai penghayatan kita untuk hidup memuliakan Allah Tritunggal, Allah Bapa yang mengutus anaknya ke dunia, anak Allah yang menebus dosa umat manusia, dan Allah Roh Kudus yang terus menyertai kita sampai kedatangannya kedua kali. Pujilah Khalik semesta, sumber segala kurnia, surga dan bumi puji terus Sang Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Silakan duduk dan bersaat teduh.
kebaktian selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita sekalian.